Film ini dimulai dengan seorang cowok yang baik sih sebenarnya, bukan fuckboy dan sejenisnya ya. Dia ini bernama Inman dan dia ini adalah avatar pengendali taksi alias supir. Nah, Inman bareng gerombolan dal kenyut ini kemudian berencana untuk pergi ke pijat plus gitu. Namun karena Inman ini kismin ya alias nggak punya duit, kemudian dia pun nggak mau ikut. Dan sebagai pelampiasannya, dia nonton JAV aja di HP-nya sambil mengamplas batangnya. Tapi tiba-tiba bosnya nelpon loh, sehingga imajinasi tingkat tingginya itu tadi buyar. Bosnya menyuruh Inman untuk menjemput klien penting katanya, dan sambil ngomel-ngomel sendiri, Inman pun berangkat ke tempat yang dimaksud dan film ini pun dimulai. Bukan fake taxi. Setelah sampai di tempat tujuan, terlihat seorang kakek legend bareng dengan seorang cewek. Kalau kalian mengikuti channel Pak D, pasti sudah tahu ya mbak yang satu ini sering banget Pak D bahas ya. Dia ini adalah Kim Sun Young dan di film ini dia bernama Jiun. Dia ini adalah seorang cewek panggilan. Nah, tapi Inman ini baru sadar kalau Jiun ini adalah cewek yang pernah kuliah di tempat yang sama dengannya dulu. Seorang cewek yang paling cantik dan paling pinter di kuliahannya dulu. Namun Jiun ini nggak kenal yo dengan Inman. Dan di sepanjang perjalanan, Inman melalui kaca spionnya mencuri-curi pandang ke Jiun. Dan nampak wajah Jiun ini terlihat sedih yo. Sesampainya di hotel, mereka pun masuk dan Inman disuruh menunggu di bawah. Beberapa menit kemudian, Jiun pun selesai melakukan pekerjaannya dan hendak menuju pulang. Dan di sepanjang perjalanan, entah kenapa tiba-tiba Jiun ini curhat ke Inman. Jiun mengatakan bahwa dirinya terlahir di keluarga yang miskin dan orang tuanya bilang agar kuliah yang tinggi biar hidupnya nanti bisa lebih baik dari mereka. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Akibat menguliahkan Jiun, kemudian Jiun dan keluarganya justru terlilit hutang. Jiun tentu saja berusaha melunasi hutang tersebut dengan bekerja secara benar, namun semua itu nggak bisa mencukupinya sehingga ia pun terpaksa bekerja seperti saat ini. Merasa tidak kuat lagi menjalani hidupnya, Jiun pun kemudian berkata bahwa dia ingin melakukan bunuh Dirman. Sementara itu, Inman yang sebenarnya suka ke Jiun sejak dia kuliah dulu, kemudian asal ngomong aja, asal nyeplos gitu, bahwa dia juga pengen mati dan dia memiliki sebuah klub bunuh Dirman. Jadi matinya bareng-bareng gitu. Tertarik dengan hal tersebut, Jiun kemudian memberikan nomor HP-nya dan mengatakan untuk menghubunginya jika mereka nanti melakukan pertemuan di klub tersebut. Nah, akibat mulutnya yang asalnya nyeplos tadi, kini Inman terpaksa mengikuti permainan tersebut. Karena mungkin ini satu-satunya kesempatan agar dia bisa bertemu lagi dengan Jiun. Inman pun segera membuat blog yang isinya itu undangan kepada semua orang yang pengen melakukan bunuh Dirman. Dan untuk menarik minat orang-orang tersebut, kemudian Inman mengatakan bahwa dia akan mengabulkan permintaan mereka semua sebelum bunuh Dirman. Dan lagi-lagi Inman ini asal aja ya bikin iklan. Keesokan malamnya, Inman menunggu orang-orang tersebut di tempat yang sudah ditentukan dan mulailah muncul orang-orang yang tertarik melakukan bunuh Dirman. Dimulai dengan seorang cewek yang periang banget, gak ada indikasi apapun yang menunjukkan dia ini punya masalah berat yo. Dia ini bernama Harry. Kemudian disusul dengan Jiun dan terakhir adalah Chohi. Mereka pun ngumpul sambil minum-minum beras kentur dan di sini mereka mengatakan alasan masing-masing kenapa mereka ingin mati. Dimulai dari Harry, dia ini pengen mati karena dia jatuh cinta sama cowok yang berjanji akan menikahinya, tapi kenyataannya dia justru ditinggal dan akan menikah dengan cewek lain. Sementara itu alasan Jiun sudah kita bahas di awal tadi ya. Nah, dari keempat orang ini terlihat Chohi lah yang mengalami depresi paling berat.
dan dia tidak mau mengatakan alasannya tersebut. Sementara itu, Inman ini ngarang aja ya, kenapa dia pengen mati, karena sebenarnya dia nggak pengen mati toh. Dia ini cuma asal-asalan aja bikin klub ini. Dan mereka semua tertarik bergabung karena tergiur akan janji bahwa permintaan terakhir mereka akan dikabulkan, yang merupakan asal mula judul film ini, yaitu Wish Taxi, yang berarti taksi atau supir taksi yang bakal mengabulkan permintaan. Mereka pun mengatakan permintaan mereka masing-masing. Jiun ingin merasakan gimana rasanya menjadi orang kaya yang bisa makan dan belanja sepuasnya. Kemudian Inman secara ceplas-ceplos mengatakan bahwa dia pengen bisa menggenjot banyak cewek sebelum meninggal. Pak D juga pengen kalau kayak gitu. Sementara itu, yang lain masih belum memikirkan apa yang mereka inginkan. Keesokan harinya, Inman pun berusaha memenuhi permintaan Jiun terlebih dahulu, yaitu datang ke restoran paling mahal dan ke toko barang-barang bermerek yang kalau sekiranya yang pesen itu Pak D, paling Pak D langsung jual rumah. Nah, terus gimana cara Inman membayarnya? Wong dia ini kan orang miskin toh. Nah, ternyata Inman ini memeras kakek legend tadi karena dia tahu semua informasi penting ketika ia mabuk di taksinya. Setelah selesai, mereka kemudian mampir di sebuah penginapan untuk nyantai-nyantai sambil makan-makan dan minum-minum. Dan beberapa saat kemudian terlihat Harry yang sudah sangat teler sehingga Chohee harus mengantarnya ke dalam kamar. Sementara itu Jiun yang merasa seneng banget karena keinginannya sudah terkabul. Kemudian sebagai gantinya dia pun mengabulkan permintaan Inman, yaitu melakukan prosesi bercocok tanam. Mantap. Sementara itu Chohee yang merupakan orang yang terlihat paling menderita dan pengen segera melakukan bunuh Dirman, kemudian pergi menuju ke dalam taksi dan sembari memegang HP yang terlihat foto dirinya dengan seorang pria, kemudian Chohee menghidupkan obat nyamuk bakar merek Cap Bundir. Obat nyamuk bakar Cap Bundir mampu menghabisi nyamuk dalam sekejap termasuk orangnya. Dengan aroma khas teletong yang menusuk hidung, dijamin Anda pasti ketagihan. Obat nyamuk bakar Cap Bundir, rasanya nyamuk banget. Beberapa saat kemudian, Inman yang hendak mengambil sempaknya di taksi kemudian menemukan Chohee di dalam taksi yang kini sudah dipenuhi dengan asap. Inman pun langsung mengeluarkan Chohee dan untung saja Chohee ini masih bisa diselamatkan yo. Keesokan harinya tiba giliran Harry yang memiliki sebuah permintaan, yaitu dia ingin mengacaukan hari pernikahan mantannya dulu yang sedang mengadakan acara pernikahan, yaitu dengan cara menyamar menjadi mempelai wanita dan dengan bantuan Jiun dia berhasil menghancurkan biji masa depannya. Dan sebagai rasa terima kasihnya, kemudian Harry pun kini mengabulkan permintaan Inman untuk berwisata ke dalam goa. Jadi udah 2 cewek ya yang kena. Sementara itu terlihat Chohee yang sedang ngowoh di pinggir kali dan di sini kita diperlihatkan masa lalu Chohee kenapa dia ini sampai segitu sedihnya. Ternyata beberapa waktu lalu Chohee ini hendak melangsungkan pernikahan. Namun di tengah perjalanan mereka ini kemudian mengalami kecelakaan yang mengakibatkan calon suaminya tersebut meninggal. Sehingga dia ini merasa sedih dan kesepian banget yo. Malamnya Chohee yang masih belum memiliki permintaan karena yang ada di pikirannya selama ini cuma pengen cepat mati gitu aja. Kemudian dia terlebih dahulu mengabulkan permintaan Inman untuk bergerilya di lahan gundul tanpa rumput. Dan pada poin ini Pak D bener-bener iri ya. Inman ini main sama 3 cewek loh. Dan gak ada yang marah pula. Keesokan harinya sebelum memutuskan melakukan bunuh Dirman, mereka kemudian berpikir untuk berpisah terlebih dahulu menyendiri selama 2 hari. Dan dalam masa tersebut, masing-masing karakter ini kemudian mencoba mencari arti di dalam hidup mereka. Jiun yang kemudian menjual semua barang mewah yang dibelinya tadi berniat untuk memberikan semua uangnya kepada ibunya. Namun ternyata ibunya kini sudah menjual semua properti miliknya untuk melunasi hutang Jiun.
Dan di sini Jiun sadar bahwa jika ia sampai mengakhiri hidupnya, bukankah itu adalah hal yang sangat egois ya? Karena bukan cuma dirinya saja toh yang tersakiti, melainkan orang-orang yang sayang kepadanya. Harry yang hendak menemui mantan pacarnya untuk meminta maaf karena sudah merusak acara pernikahannya, justru melihat mantannya tersebut kini sudah ganti cewek lagi. Dan di sini ia sadar kenapa dia harus sampai membuang-buang hidupnya demi laki-laki seperti itu. Sementara itu, Cho-hee kini merasa ragu untuk mengakhiri hidupnya karena selama beberapa hari ini dia ini merasa bahagia banget berada di antara ketiga orang tersebut. Karena dia ini sadar yo bahwa setelah kepergian calon suaminya tersebut, dia ini merasa sangat kesepian. Dan Cho-hee justru menemukan hal-hal yang bisa menghibur rasa kesedihannya tadi ketika ia bersama dengan ketiga orang tersebut. Sementara itu, In-man kini sadar bahwa dia ini jatuh cinta kepada Cho-hee. Dan Cho-hee pun kini seolah-olah memiliki keinginan untuk hidup lebih lama lagi. Dan disinilah masalah pun kemudian muncul. Terjadi cekcok antara mereka berempat, di mana In-man ini berusaha mencegah agar mereka semua tidak jadi mengakhiri hidup mereka. Namun rasa ragu masih menyelimuti keputusan mereka. Hingga akhirnya karena mereka ribut sendiri, In-man nggak fokus mengendarai taksinya, yang kemudian menyebabkan taksi mereka disosor seekor truk. Beberapa hari kemudian, terlihat mereka berempat masuk rumah sakit dan mengalami cedera namun masih hidup semua. Dan dokter kemudian mendatangi Cho-hee karena dia ini koma selama beberapa hari dan mengatakan bahwa dia kini tengah hamil, yang semakin membuatnya memiliki semangat untuk hidup lebih lama lagi. Dan karena Cho-hee tadi masih belum memiliki permintaan, kemudian Cho-hee pun menyebutkan permintaannya tersebut, yaitu dia ingin agar mereka berempat untuk melanjutkan hidup dan berusaha sebaik mungkin di dalam hidup mereka. Dan mereka pun menyetujui permintaannya tersebut. Beberapa tahun pun berlalu, kini Jiun dan Harry sudah bekerja di sebuah toko pakaian. Sementara itu, In-man kini sudah menikah dengan Cho-hee yang sudah memiliki anak dan terlihat dia kini juga sudah mengandung anak kedua. Sangat aktif ya bercocok tanamnya. Dan akhirnya mereka semua kini pun bisa melanjutkan hidup mereka sebaik mungkin dan film ini pun berakhir.